kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kau luar biasa Tuhan. Kau amat sangat baik untuk kami semua. Terima kasih satu hari ini Tuhan percaya kami kembali untuk ada di rumah-Mu, untuk kami memuji dan menyembah-Mu bersama-sama, untuk kami boleh berfellowship bersama-sama dan diajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk bulan Juli juga yang telah berlalu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan pembelaan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami bangga, kami sayang punya Tuhan Yesus yang hidup seperti Engkau. Tuhan, kalau pagi hari ini Kamu menyiapkan hati kami, beri kami semua telinga seorang murid ya Tuhan, untuk kami dapat peka mendengarkan ajaran-Mu. Beri kami semua hati yang baru, hati yang mudah diajar dan takkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, curahkan atas setiap shakers di tempat ini, gak ada satupun yang dilalui ya Tuhan. Tuhan yang jamah setiap hati-hati ya Tuhan. Berikan hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pimpin kami semua dalam pelajari firman-Mu. Tidak hanya kami yang berkhotbah, tapi kami juga ya Tuhan, guru-guru pengajar shakers, sampai jemaat shakers Tuhan, kami mau diajar dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus berbicara pada kami satu persatu dengan rinci, sehingga kami dapat pesan dan tuntunan-Mu masuk di semester kedua di tahun 2016 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan telinga kami, hati kami, roh jiwa tubuh kami, untuk kami diajar dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari semua sama-sama katakan amin. Oke, shakers boleh duduk, luar biasa. Terima kasih untuk PPW-nya. Kakak menikmati banget, dan kalian luar biasa tinggi banget ya. Kalian, aku sampai berasa kecil di sini. Oke, terus terang kalian membuat saya jadi tidak nyaman bekerja dan sulit sekali selama menunggu waktu-waktu untuk dijadwal di sini ya. Karena terus terang kalau mau dibilang panggilan kakak bukanlah pengkhotbah. Jadi even di sekolah minggu pun setiap minggu kalaupun kakak dapat jadwal ngajar, kakak pasti tetap deg-degan ya nggak sih? Kenapa? Karena kakak tahu setiap kali kamu kita dikasih kesempatan mau ngajar di sekolah minggu, ngajar di GC atau ngajar di shakers atau dimanapun, itu seperti gini loh, itu bukan rutinitas, itu bukan kebiasaan yang bisa kita jalanin ya, karena kita tetap perlu tuntunan Tuhan. Kalau enggak nanti kita akan terjebak yang namanya rutinitas dan teori setiap kali kalian mengajar, terus setiap kali kita mengajar. Ya, setuju? Kakak harap di sini semua kalian nggak akan seperti itu, dan kakak berdoa banget setiap kali pelayanan biar ada kegentaran daripada Tuhan turun atas kita semua. Amin. Jadi itu tidak menjadi suatu rutinitas sayang. Kalau itu udah menjadi suatu rutinitas dan kalian anggap biasa banget, itu akan beda nanti. Oke, yuk. Akan cepat kenapa? Karena waktunya 10.30. Aku berharap itu clear area. Kasihan. Yuk kita baca sama-sama di Hakim-Hakim 2. Kakak dapat ini terus terang amat sangat memberkati banget, dan kakak percaya ini juga bisa memberkati kalian semua. Karena firman hari ini tidak hanya untuk jemaatnya aja, tapi terus terang ini dong memberkati kakak dulu, baru kakak berani khotbah. Kalau istilah kakak belum dapat, kakak paling nggak bisa untuk khotbah. Kalau belum itu dapat di kakaknya dulu ya. Maksudnya kakak belum ngerasain jalaninnya, kakak belum ngerasain gimana Tuhan pegang kakak, itu kakak belum berani untuk khotbah. Kenapa? Karena itu akan bisa jadi teori sekali lagi. Ya, kekuatan salah seorang yang untuk ngajar adalah mereka pernah ngejalaninnya dulu, supaya itu kuat waktu dibagiin. Ya, yuk kita membaca di Hakim-Hakim 2. Lumayan banyak ya, tapi kakak ingin kalian jadi tahu gitu loh, karena kalian anak-anak muda kuat kalau ada firman Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita baca Hakim 2 ayat 6 sampai 23. Kita baca sama-sama semua ya. Kita baca dari judulnya. 1, 2, 3. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu.
Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah pada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka pada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan pada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah padanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah padanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaran bangsa-bangsa aku wakili oleh orang Israel, apakah mereka hidup sesuai dengan lakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah firman selesai itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Pesan ini terus terang menguatkan kakak banget ya, dan ini juga kakak bagian ke pengurus terus juga. Kakak-kakak kita semua ada sampai saat ini ngadepin keadaan apapun ibadah jemaat di jemaat Induk Senayan, karena satu hal Tuhan tempatkan kita semua di sini untuk mengajar generasi ini untuk kenal Tuhan, untuk mereka jalan sama Tuhan, untuk mereka ngalamin yang namanya jalan sama Tuhan. Kenapa? Kalau enggak, di ayat hakim-hakim kedua ini tadi kita baca, kenapa aku minta dibaca dari 6 sampai 23. Kalian akan belajar bangkit satu generasi di bangsa Israel yang mana mereka nggak kenal yang namanya Tuhan. Ya, dikatakan di sini mereka waktu itu hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan. Waktu Joshua masih hidup, waktu para tua-tua istilahnya di atas nilai Joshua masih hidup. Tapi dikatakan di sini waktu Joshua dan para tua-tua ini sudah meninggal, bangkitlah satu generasi yang tidak pernah kenal apa yang telah dialami oleh bangsa Israel waktu dibawa keluar dari Mesir. Banyak nggak yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel waktu dia keluar dari Mesir? Dahsyat loh. Waktu belah laut yang ngasih dikasih makan, banyak hal. Kalau kalian baca di Perjanjian Lama, bahkan kita sampai berpikir gini kadang-kadang, apalagi ya yang keluar dari bangsa Israel baru ngadepin sedikit mereka udah sering bersungut-sungut, betul nggak? Sampai terkadang dipikir gini,
Tuhan kurang baik apa gitu loh bela mereka. Tapi ternyata kita belajar hari ini di Hakim-Hakim 2 ini, bangkitlah satu generasi yang gak kenal Tuhan, dan mereka gak ngalamin yang namanya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kakak-kakak Shakers, disinilah posisi kita semua. Ya gak? Aku waktu dapet ini aku bilang, Tuhan, bertahan di pelayanan sesuatu yang luar biasa. Setuju? Kakak Peter, kakak Aksa, kakak Ivan, ya gak? Terus serang untuk kakak-kakaknya dapat ini yang gak kasih. Itu seperti gini, kita akan tahu kenapa sih Tuhan masih percayakan sampai hari ini kakak-kakak Shakers sekalian ini ada bersama-sama kalian. Karena disinilah posisi kita kakak-kakak, ngajarin mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Gak cukup sampai ngajarin kakak-kakak, kita harus bisa ajar mereka ngalamin namanya jalan sama Tuhan. Setuju kakak-kakak? Oke, itu yang istilahnya akan tertanam di hati kita semua. Apapun yang dihadapi, jumlah berfluktuasi apapun, kita bisa tahu kita tuh ada di situ karena ini kakak-kakak, ya. Dan untuk kalian Shakersnya sendiri, jangan pernah kalian hanya kenal sekedar oke, saya agama Kristen, Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus, tapi kalian nggak pernah ngalamin namanya jalan benar-benar sama Tuhan, ya. Kalau enggak, kamu udah baca nih pagi hari ini. Kakak percaya bedanya sekolah minggu sama kisi sama kalian adalah enaknya kalian udah bisa ngolah sendiri. Setuju Shakers? Kalian gak hanya jadi orang yang iya kak, enggak. Kakak percaya kalian semua udah punya logika sendiri untuk olah ini sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kakak-kakaknya mau kalian kenal Tuhan. Gak cuma kenal, tapi kalian alami jalan sama Tuhan. Setuju Shakers? Dan itu menjadi fondasi dan kekuatan kalian. Waktu kalian merasa udah pernah ditolong Tuhan yang luar biasa, itu akan kalian ingat baik-baik. Dan waktu nanti kalian ngadepin setiap masalah, setiap apapun dalam kehidupan kalian, itu akan mengulang di diri kalian. Bahwa ada satu masa dalam hidup saya, di saat gak ada orang lain yang sanggup tolong, tapi saya punya Tuhan, saya punya Bapa di surga yang nolong saya, yang mampukan saya, menguatkan saya. Dan itu akan jadi fondasi untuk kalian. Itu udah ditulis di Alkitab. Kita setuju juga apapun yang Tuhan tulis di Alkitab ini pasti semua punya alasan. Setuju Shakers? Ya. Kalau Tuhan tulis ini di Hakim-Hakim 2 karena dia mau jaga kita semua, gak cuma kakak-kakaknya, tapi kalian juga, supaya kita bisa kenal Tuhan, bisa alamin jalan sama Tuhan, sehingga kita gak seperti bangsa Israel yang ditulis mereka meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain. Akibatnya Tuhan taruh orang-orang untuk membuat mereka sebenarnya untuk bertobat balik. Tapi di Hakim-Hakim 2 ini kamu baca tadi sampai selesai, itu pun tidak membuat orang Israel balik. Bahkan dikatakan dibangkitkan lagi hakim-hakim, karena Tuhan sayang sama bangsa Israel ya. Dibangkitkan lagi hakim-hakim, Tuhan sertai hakim-hakim ini. Hakim ini seperti, mungkin bukan seperti raja, hampir seperti raja, yang tugasnya ngajarin bangsa Israel tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi lewat hakim-hakim ini udah mati, udah meninggal, bangsa Israel dikatakan balik lagi berbuat dosa, berbuat jahat. Kenapa sih? Karena mereka nggak pernah ngalamin jalan sama Tuhan sesungguhnya. Mereka hanya dikasih teori terus. Nanti Shakers, kakak nggak mau, dan kakak percaya kakak-kakaknya di sini nggak mau ngajarin kalian teori doang. Dan kakak percaya generasi ini pun juga berbeda, ya. WPA sekitar 2012 waktu itu pernah bilang, aku juga kayaknya pernah sharing waktu pas kalian datang, akan bangkit satu generasi yang 3 kali lipat anointingnya daripada zamannya kami semua. Itu nggak main-main. Dan aku kakak udah bisa lihat dari pasukan S1. Hai pasukan S1. Hai. Luar biasa banget karena dulu adem banget. Sampai kakak juga berasa adem. Kakak cuma ngeliat gini loh. Ini kesaksian dari para orang tua muridnya. Mereka cuma bilang gini, iya ya kak, kenapa kalau sama kakak-kakak yang muda-muda ini, iya saya mau udah tua kok tante saya. Anak-anak itu nggak perlu tuh, kalau kita kan harus ada gini, enggak. Itu anak-anaknya akan nempel sama mereka. Aku coba bilang gini, generasi Shakers yang baru nih, ya. Pengurapan kalian tuh akan luar biasa sekali. Pengurapan Tuhan turun atas kalian kuat banget.
tapi tentunya Tuhan juga mau itu kalian pakai, ya. Berbeda banget dengan zaman yang kami dulu, ya. Harusnya ada gini, no, yang ini enggak gitu loh. Udah nurut aja. Walaupun aku suka lihat, ya ampun, ngajarnya lucu-lucu, imut-imut, kenapa pakai gambarnya kecil-kecil, tapi semua orang bisa pay attention. Nanti itu yang kakak pikir di depan saya lagi malah ya ngasih Tuhan. Sementara kalau angkatan kita dulu ngajar-ngajar ya ngasih buat alat programnya gede ya ngasih, dan itu perlu waktu. Karena zaman dulu kayak harus gambar, harus jiplak, kayak ditambah aku nggak bisa gambar ya ngasih, jadi aku harus jiplak segala macam dengan segala cara. Tapi saya lihat gini, Tuhan, apakah ini yang kau pernah bilang itu akan bangkit satu generasi yang punya pengurapan lebih dari kita zaman kami dulu, ya. Dengar Shakers, itu akan turun atas kalian, ya. Itu pasti turun. Dan kakak percaya sebenarnya itu ada di zaman ini, ya nggak sih? Tinggal bagaimana sekarang kalian ngebangkitin itu semua yang ada di kalian. Ya, kakak akan endingin khotbah ini, kakak nggak mau khotbah. Kenapa? Karena kakak akan minta kakak-kakaknya tumpang ke atas kalian semua. Ya, firman Tuhan katakan waktu kalian ditumpangin tangan. Nanti kita baca ayatnya. Itu ada sesuatu yang dikobarkan dalam diri kalian. Itu yang akan kakak minta dan kakak Shakers tumpang atas kalian semua. Jadi kalian juga harus belajar gini. Kenapa sih harus ditumpangin tangan, harus diurapin lah ya nggak sih? Kamu juga harus tahu artinya supaya waktu nanti kamu diurapin, kamu ditumpang tangan, kamu akan aminkan semua doa, semua nubuatan yang diucapin atas diri kalian. Setuju Shakers? Ya. Supaya kalian nggak cuma ini, aduh diminyakin lagi, repot deh ini yang nggak sih? Gitu loh, udah diminyakin merah-merah lagi yang kena mata pedes. Nah, tapi kalian akan tahu kenapa sih saya harus ditumpangin tangan, saya harus diurapin, ya. Firman Tuhan bilang waktu kamu ditumpang tangan, ada sesuatu yang dikobarkan di dalam diri kalian, dalam roh kalian, mulai penumpangan tangan siapapun yang tumpang tangan kalian. Setuju Shakers? Ya, kakak makan lama. Yuk, yang kita akan belajar lagi nih sekarang. Gimana sih kak supaya kita bisa jalan sama Tuhannya, gitu loh. Teknikalnya saya seperti apa? Tapi kakak percaya kalian pada dasarnya udah tahu, gitu loh. Cuma kakak hanya ingetin lagi ke kalian, ya. Yuk, yang pertama kita mau baca di Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Ayat 4b sih sebenarnya, ya. Kalian pasti amat sangat tahu ayatnya ini. Yesaya 50 ayat 4b. Kalau dapat semua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kalau kita mau belajar jalan sama Tuhan, anggap aja seperti anak kecil. Kalau anak kecil mau belajar jalan, dia pasti minta dituntun. Shakers, waktu kita mau belajar jalan sama Tuhan, mintalah setiap pagi dituntun Tuhan. Paginya kita bervariasi, setuju? Setuju. Ya enggak sih? Karena dong, hai paginya adalah jam 1 sampai jam 5, jam 1 sampai jam 6, enggak. Karena kita ada yang harus kerja segala macam sampai lebih dari jam pagi. Jadi paginya kita semua bervariasi, ya kan? Tapi yang pasti yang diminta awal dan sebelum kalian lakukan segala-galanya, minta tuntunan Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan kita sepanjang hari ini, ya. Paksa untuk kamu minta, gitu. Tapi tentunya nggak dengan cara cepet-cepet. Sebentar lagi, nggak. Latih lah, Shakers, latih lah. Kakak tahu nggak semua harus langsung bisa langsung paginya langsung duduk langsung tune-in, nggak juga. Tapi dilatih, karena Tuhan hargai itu semua. Waktu kita mau dilatih, pasti Tuhan kasih kekuatan. Setuju Shakers? Setuju. Pagi-pagi cari itu, paginya ini bervariasi, masih kapan? Oke, yang kedua, gimana cara kita supaya kita bisa jalan ngalamin kuasa Tuhan yang dalam kehidupan kita? Yang kedua kita baca di Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Kalau dapat kita baca semua sama-sama. Yohanes 14 ayat 16. 1, 2, 3. Aku akan minta pada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua adalah yang pasti kita dikasih Tuhan Roh Kudus. Shakers, minta Roh Kudus kuasai hidup kita dalam setiap hari yang kita jalanin. Supaya apa? Supaya tidak terbawa emosi juga. Karena kakak percaya jadi firman Tuhan. Tuhan bilang di sini, Roh inilah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan. Shakers, artinya gini, minta Roh Kudus kuasai hidup kita seharian. Setiap hari kakak selalu doa seperti itu. Kenapa? Karena kakak berharap mungkin waktu pas kakak lagi marah akan ada firman Tuhan yang tiba-tiba celing diingetin. Itu sebenarnya adalah karya Roh Kudus. Setuju Shakers? Ya, pertajam di sisi itu, jangan diabaikan. Kakak percaya setiap orang pasti akan ngomongin suara hati betul, dan itu adalah suara Roh Kudus yang ngomong sama kita. Semakin kamu abaikan, semakin dia akan diam. Tapi pertajam dengan cara gini. Kalau rasa hatinya udah gak enak, jangan dijalani. Terkadang kalau kita mesti ngambil keputusan, nimbang-nimbang nih, ya nggak? Tapi pasti ada di hati nih, ada tiba-tiba ada yang masih langsung sejahtera, ada yang masih kayaknya nggak pas deh, ya nggak? Nah itu sebenarnya Roh Kudus yang lagi bicara sama kita. Setuju Shakers? Kalau ngebeda nanti suara hati sama suara Roh Kudus gimana? Makanya setiap pagi minta Bapa tuntun kalian, ya. Gak mungkin juga Tuhan jorokin kalian. Coba nih gue mau tes nih, lo tahu nggak nih? Yang suara hati sama suara gue kata Tuhan. Ya kan begitu juga, ya nggak sih. Makanya kakak bilang itu dilatih sih, ya. Jangan diabaikan terus, karena kalian nanti akan tahu kok. Kita punya Bapa yang luar biasa yang ngajar kita juga dengan luar biasa. Setuju Shakers? Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga supaya kita jalan sama Tuhan, ngalamin kuasa dan mujizat Tuhan. Yang ketiga kita mau baca di 1 Korintus 14 ayat 4. Ini yang sering dikatakan oleh paniko kita untuk kita rajin bahasa roh. Memang berbeda dengan gereja lain mungkin atau apapun lain, ya. Tapi kakak akan coba ambil apa yang firman Tuhan bilang aja. Ya, kita ambil yang positif, kalau itu memang bagus, kenapa enggak? Ya, yuk kita baca 1 Korintus 14 ayat 4 ayat 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Di sini dikatakan lagi, waktu kamu berbahasa roh, kamu ngapain? Bangun diri kita sendiri. Kita emang nggak tahu loh apa yang kita doain waktu pakai bahasa roh, betul? Karena kita bilang yang ngerti itu hanya Tuhan. Even kita sendiri pun nggak ngerti. Lagian juga capek lagi dua bahasa Indonesia panjang-panjang, betul? Ketolong dengan adanya bahasa roh kakak, ya nggak sih? Malah terkadang ada yang dikit bahasa roh, dikit bahasa roh. Saya tidak suggest Shakers begitu ya, dikit-dikit bahasa roh, tapi kelakuannya amin-amin. Ngerti Shakers? Ya, tolong bahasa roh, tapi kelakuannya juga harus menunjukin anak Tuhan. Setuju? Yang kakak bilang adalah begini, anak Tuhan. Jangan pernah bangga tentang bahasa rohnya, jangan pernah bangga tentang tumpangin tangan nanti ditak, nangis bla bla bla. Tapi saya nggak lihat ada buahnya di situ. Maksudnya buah adalah begini. Tiap kali doain nangis, tapi habis nangis, kan kelakuannya balik lagi. Berarti Shakers itu nggak begitu, gitu loh. Tapi waktu kamu didoain, kalau memang kamu nangis di zaman Tuhan, itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Bukan karena pembicaranya, bukan karena pendetanya, tapi Tuhan yang jamah kalian. Tapi tolong habis itu kalian jaga hidup kalian. Nah, cuma yang kakak mau ingetin sama Shakers gini, jangan pernah bangga kalau kalian bilang anak Tuhan saya diurapin, kalau pelayanan dahsyat bla bla bla, enggak. Tapi buah kalian, karakter kalian itu yang akan dilihat. Siapapun yang berdiri di sini, mau dia pemain musik, pemimpin pujian, singer, yang berkhotbah, yang bersaksi siapapun, ini ada Tuhan yang bela kita semua kalau di depan mimbar sini. Ya. Tapi turun dari sana, dari area ini, kembali lagi jadi seperti manusia biasa, tapi disitulah kita akan menunjukin kita saksi Tuhan atau enggak. Setuju Shakers? Kakak senang khotbah pasti Shakers ada lagi karena kalian bisa menganalisa langsung tentunya. Gak cuma yes man, yes kakak, oh iya enggak. Tapi kakak percaya firman yang dibagikan siapapun di tempat ini, kalian bisa olah baik-baik. Setuju? Yuk,
udah mau selesai. Kakak akan tutup dengan ayat di 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Kalau udah dapat semua, kita baca sama-sama itu ketiga ya. 1, 2, 3. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nanti kakak shakersnya akan kakak doain dulu. Nanti kakak shakers tolong doain satu persatu dua shakers ini. Tuhan percayakan generasi muda yang luar biasa ada di dalam shakers, supaya mereka jadi generasi yang kenal Tuhan dan tahu apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Gak cuma tahu, kakak-kakak doa supaya dari setiap shakers ini mereka benar-benar ngalamin yang namanya jalan sama Tuhan. Karena hanya itu bekal yang bisa kakak-kakak kasih sama shakers di tempat ini. Ke depan mereka akan sekolah, mereka akan pindah ke kota lain, pindah ke negara lain. Mereka akan hadapi banyak hal-hal yang baru. Dan kekuatan mereka hanya waktu mereka pernah jalan sama Tuhan, jalan terus sama Tuhan, dan mereka ngalamin pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu akan jadi bekal buat shakers kita, kakak-kakak. Shakers, kalian siap terima doa penumpangan tangan dari kakak-kakak kalian? Semua apapun yang ada dalam diri kakak-kakak, tumpang tangan sama adik-adik kalian. Kobarkan semua api karunia yang ada dalam diri mereka. Kalian membuatkan apapun dalam diri shakers ini, supaya mereka jadi generasi yang kenal Tuhan, yang jalan sama Tuhan, yang tahu dan alami pertolongan Tuhan. Karena hanya itu yang akan bisa kita kasih ke dalam generasi ini. Itu yang jadi tugas kita dan membuat kita bertahan sampai sekarang ini. Yuk. Yang shakersnya kalian boleh ambil waktu doa sama Tuhan.